4 jam menjalani pemeriksaan. Akhirnya, tersangka selaku kontraktor kasus reklamasi pantai tanpa izin yang menyebabkan rusaknya mangrove di Desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri Belitung. Tersangka berinisial TI berusia 50 tahun tersebut digiring penyidik ke mobil tahanan kejaksaan. Selanjutnya dibawa ke Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Tanjung Pandan pada Kamis sore 18 Februari 2021. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan menjelang berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Pandan. Pada hari ini tanggal 18 Februari 2021 dilakukan penyerahan tersangka dengan barang bukti Papua, di mana tersangka ini atas nama Tony Irawan dilakukan penahanan pada tanggal 18 sampai tanggal selama 20 hari ke depan, 20 hari ke depan. 20 hari ke depan. Penahanan di rutan di lapas ini. Untuk tersangka Tony, bahwa Tony melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan berupa melakukan pengusahaan lingkungan hidup dan melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan yang diatur pasal 98 dan pasal 109 junto pasal 116 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh kawan. Akibat ada kegiatan reklamasi di Desa Air Saga di belakang Hotel Bamas dan kelurahan Tanjung Bendang di belakang Hotel Marriott, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka. Ya, pada hari ini tanggal 18 Februari tahun 2021 kami penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Dirjen Gakum KHK menyerahkan berkas perkara dan tersangka beserta barang bukti dengan didampingi oleh teman-teman dari Kejaksaan Agung RI, yang berkasnya ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Belitung. Perkara ini sebenarnya sudah berlangsung dari tahun 2019 yang lalu. Jadi sudah tersangka merupakan pengembangan kasus dari dua korporasi yang diduga melakukan kerusakan lingkungan dengan cara melakukan kegiatan reklamasi secara ilegal dan merusak mangrove di pantai Desa Saga, Tanjung Pendang. Oke, pada hari ini kami bersama dengan Kejaksaan Agung menyerahkan tersangka dan di penanganan perkara ini kan dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari awal penanganan ditangani oleh Kejaksaan bidang Pidum, dari mulai penanganan perkara penerimaan SPDP sampai berkas pertama tahap 1 yang pelakunya adalah Tony Irawan. Nah, di penyidik juga memang pernah dilakukan penahanan. Nah, setelah perkara itu dinyatakan lengkap P21, selanjutnya karena TKP-nya di wilayah Belitung ini kita serahkanlah ke Belitung untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Nah, proses tahap 2 ini menerima tersangka yang pelakunya adalah Tony Irawan selaku kontraktor yang telah melakukan reklamasi dengan melakukan kerusakan lingkungan hidup tersebut tanpa dilengkapi juga dengan izin lingkungan hidup. Sementara penasihat hukum tersangka mengatakan saat ini sudah mengajukan penangguhan tahanan terhadap kliennya. Tadi kami telah mengajukan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan, ya, atau dialihkan status tahanan di rumah ke tahanan kota. Ya, kami sekarang itu proses yang dilakukan pihak penjari secara ini. Tapi ditolak. Apa? Tapi ditolak atau gimana? Surat itu sudah kami masukin tadi. Iya, surat sudah kami masukin dan kami lagi proses diskusi. Ya, dikabulkan atau tidak. Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan. Ada langkah hukum lain, Bang? Untuk saat ini belum ada kami lakukan hukum lain. Baru yang bisa kami lakukan untuk hak tersangka. Ya, untuk didampingi pengacara dan untuk bisa dihubungi ke keluarga dan untuk dilakukan
Kami penahanannya mengingat sekarang kan masa COVID-19 kan. Dalam kasus ini, tersangka dijerat pasal 98, pasal 109, Jo pasal 116 huruf A, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari Belitung, Nasrul Ruli, Poros TV mengabarkan.